Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhin ila muntahum wa ila ba'ina atina wa azdatina wa masyayikhina ladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli, khususan ila jami' hadhil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini, malam yang kedua di bulan suci Ramadan, malam pengajian yang kedua yang dalam malam hari ini materinya kami akan mengambil satu yang berjudul Mengapa Hati Manusia Banyak yang buta terhadap Allah. Apa sebab dan mengapa banyak di antara hati manusia yang buta terhadap Allah, sehingga dengan kebutaan hati itu tidak bisa membedakan mana yang akan menjadi kepentingan hawa nafsu dan tidak, mana perkara hak dan mana perkara batil di mata Allah, dia tidak tahu. Istilah bahasa logika, manakala mata zahirmu itu buta, maka tidak bisa membedakan mana jalan dan mana jurang. Setiap kali melangkah pasti tidak ada kepastian. Apakah ini benar, apakah ini salah? Tidak
tidak bisa mengambil satu kepastian, tidak bisa. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada, sejarah yang tidak bisa kita lupakan tentang Nabiullah Adam alaihissalam sebelum beliau berdua dengan Siti Hawa diletakkan di dunia. Beliau bertempat di tempat aslinya, yaitu di surga, di mana beliau di situ diberikan satu perjanjian yang isinya Adam la taqraba hadhihi syajarah. Warningnya adalah Adam tidak boleh mendekati satu tanaman. Asyajarah di sini tanaman atau tetanduran, ya, yang buahnya nanti terkenal menjadi buah khuldi. Adam, jangan sekali-kali kamu mendekati, ya, bahasanya itu mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sejarah Nabiullah Adam, mengapa satu sisi Allah mengusir Adam dari surga menuju ke dunia. Satu sisi alasannya Adam itu telah termakan oleh hasutan iblis, sehingga mereka tidak hanya mendekati tetapi sampai juga dia makan, ya. Begitu juga dengan kita semuanya. Kita sudah diberikan Allah warning. Bila mana kau Adam atau kau manusia ingin hatimu selalu damai, syahidna, tetap hadapkanlah hatimu hanya terhadapku. Adam, andai kau menginginkan hidup selama-lamanya di surgaku, janganlah kau dekati buah itu. Buah yang dimaksud di sini Bapak Ibu, secara pandang sudut hakikat adalah buah yang menjadikan tutupnya hati kita, sehingga menjadi hati ini buta tentang warning Allah. Adam oleh karena hatinya telah dirasuki oleh hawa nafsu yang terkenal disebut sebagai iblis, Adam sudah tidak menghiraukan daripada warning Allah. Tertutup hatinya Adam, akhirnya Adam telah memakan buah khuldi. Begitu Anda juga seperti itu. Ketika saat Anda ini dimasukkan zona akil balik, Anda di situ telah dihadapkan oleh
banyak kepentingan hawa nafsu, akhirnya hati ini lalai terhadap Allah. Apa yang dimaksud dengan buah khuldi atau hal yang menjadikan butanya hati? Itulah syahwatud dunia, itulah kesenangan dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang lebih parah lagi ketika saat oleh banyak kepentingan hawa nafsu, di situ Allah memberikan satu peringatan tetapi kita tetap tidak percaya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan tatkala didhawuhake atau diwarningake terhadap mereka golongan kita yang masih ada di nurul iman, golongan kita yang masih tetap hanya di level syariat saja. La tufsidu lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan janganlah kau berbuat fasad di muka bumi ini. Fasad di sini adalah perbuatan maksiatnya hati pada Allah. Bentuknya kita hati ini selalu nuruti karepe nafsu, yaiku syahwatud dunia. Apa jawab kita? Qalu innama nahnu muslihun. Oh tidak, tidak pernah berbuat fasad terhadap Allah. Justru nahnu mukhlisun. Qalu innama nahnu muslihun. Tidak, justru saya ini berbuat bagus pada Allah. Bapak Ibu, hal yang sangat tidak kita sadari, ketika fisik berbuat taat terhadap Allah, hati belum tentu juga taat. Nahnu muslihun ini bahasa mereka gak percaya kalau kita ini perbuatannya fasad di mata Allah dengan bentuk hanya laku syariat tanpa hakikat. Buktinya kalau kita fasad terhadap Allah, ketika saat dohir iki toat, laku toat, hati kita itu sudah tidak bisa tembus menyang Allah, tidak bisa. Paling mentok pahala, surga, dijauhkan dari bala. Ini kita tidak terasa Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita dikatakan fasad. Sudah jelas, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, janganlah kau berbuat fasad di muka bumiku, maksudnya hati terhadap Allah. Berhubung kita ini, hati ini tenggelam di dalam kesenangan duniawiyah yang ditipu oleh hawa nafsu, maka kita jawab qalu innama nahnu muslihun. Oh mboten, kula mboten nate laku awon, justru muslihun, lakuku baik. Memang Pak, secara syar'i kelihatannya lakunya laku bagus. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah ruh hati
khotobe niku pelakunya itu hati yang dimaksud, bukan fisik. Cara hakikat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jelas toh? Mengapa tadi saya katakan mereka banyak yang berbuat fasad? Subhanallah. Ingatlah, ala innahum, sesungguhnya perbuatan mereka iku mufsidun. Mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka tidak merasa kalau dirinya itu sebagai mukhatab iku dia berlaku maksiat pada Allah, berbentuk fasad hatinya. Karena apa mereka tidak merasa? Karena mereka hanya melihat di satu sisi fisik syariat, untuk hati melihat dari sisi hakikat tidak bisa. Makanya dikatakan la yash'urun. Mereka tidak merasa kalau berbuat jahat pada Allah. Bapak Ibu, perbuatan seperti inilah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari tertumpuk, yang ini menjadikan sebabnya hati kita tertutup, akhirnya menjadi ainul basiroh, mata hati Anda ini buta terhadap Allah. Jelas ya? Perbuatan-perbuatan lebih-lebih secara fisik taat, kita nggak merasa justru itu perbuatan fasad hati kita terhadap Allah, manakala hati ini tidak naik untuk memakai hukum ilahiyah. Bapak Ibu, ini kalau kita biarkan terus-menerus, kita tidak ngambil satu tindakan dari dasar evaluasi hati kita, pasti di dalam hati kita semakin lama semakin tertumpuklah hijab tutupnya hati. Kalau perbuatan maksiat secara dohir sih ya jelas sudah, ya jelas elek, karena kita melihat fisiknya kita yang ada di syariat. Nah, lebih halus lagi nafsu itu masuk di dalam perbuatan yang taat secara fisik, secara syariat, bahwasanya di dalamnya itu hati kita masih berbuat fasad terhadap Allah. Ini dari sudut pandang hakikat. Saya ulangi, ini dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Bapak Ibu, bukan lagi jadikan hati Anda tertutup oleh hawa nafsu kesenangan dunia yang lebih halus. Mungkin kalau boleh saya berikan contoh ya, perbuatan bagus tapi itu perbuatan jelek terhadap Allah selain daripada taat secara syariat. Anda sebagai ilmuwan, Anda sebagai orang yang sangat alim di bidang ilmu apapun, ya, baik ilmu syariatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu Qur'annya, bahkan sampai terhadap ilmu tauhid, ini tanda dimasuki oleh kepentingan nafsu.
yang itu nanti akan menjadi tutupnya hati kita. Ketika saat itu terjadi dalam hati kita, masih ada kepentingan yang kepentingan itu ada kaitannya dengan manusia, yang ada kaitannya dengan makhluk lainnya. Umpama kita mengkaji tausiah, di dalamnya itu secara diam-diam kita tidak terasa kalau hati supaya dianggap orang lain kita ahli tahqiq atau ahli ilmu atau ahli hadis atau ahli Quran. Perkara nid yang seperti ini akan menjadi tutupnya hati kita pada Allah. Makanya mengapa dulu masyayikh itu tidak mau, jarang lah ya, untuk menyampaikan hal-hal yang khususnya tentang ilmu rahasia Allah, karena dia mengambil hukum wirai ngati-ngati supaya perjalanannya itu mulus tanpa ada rintangan. Itu zaman dulu ning ya wis wayahe zaman dulu. Bapak Ibu, sekarang beda lagi. Sebetulnya apa yang dihadapkan oleh Allah berbentuk abang, ijo, ireng dan lain sebagainya, itu sebetulnya itu sama saja. Letak menjadi sama manakala hatimu dari kepentingan hawa nafsu, aman. Udah nggak ada bedanya antara yang kau terka itu taat miturut manusia syariat atau maksiat miturut syariatnya. Bagi hati yang sudah aman dari kepentingan nafsu, maka itu tidak ngefek dan tidak ada perbedaan di mata Allah. Ya seperti sikon sekarang, dihadapkan situasi yang gak aman karena ada wabah, atau dihadapkan situasi yang aman tanpa wabah, bagi hati yang sudah sampai pada Allah itu sudah tidak ada bedanya dalam mensikapi hatinya terhadap sikon apapun. Sebab dia berpandangan la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin, kita kembali kepada tema. Sekalipun itu ilmu yang berkenaan dengan ketauhidan, manakala hatimu tidak betul-betul waspada akan kepentingan hawa nafsu, pasti justru itu akan menjadi hijabmu. Maka lebih baik diam, ya, lebih baik diam, menata hati supaya tegen teman, supaya makrifatannya. Setelah itu silakan menghadapi situasi apapun. Bapak Ibu, Allah telah menerangkan di dalam satu ayat, ya, terkait masalah hijab atau tutupnya hati sehingga hati ini buta akan Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan duniawiyah hati ini, itulah yang disebut syahwat.
syahwat itu kesenangan, dunia itu kang bangsa selain Allah. Hati menyenangi selain daripada Allah, itulah yang akan menjadi tutupnya hati kita, yang pada akhirnya hati ini matanya buta, tidak bisa melihat satu kebenaran. Terus Bapak Ibu, bagaimana solusinya kita kalau sudah sadar kalau dalam hati kita penuh dengan hijabnya hati? Ini nanti kita akan masuk di dalam tema indahnya bersama Allah. Manisnya, damainya hati bersama Allah. Allah yang kami maksud bukan sebuah nama, ya. Allah yang kami maksud adalah Alladzi, hidup, yang menguasai, yang berperan di dalam seluruh aspek apapun. Kalau kita mencari solusi, cara bagaimana hati ini sedikit demi sedikit untuk mengikis habis tentang perkara yang menjadikan hati ini buta. Bapak Ibu, kemarin kami sudah bahas terkait kriteria, tahapan-tahapan, ya, untuk bisa hati ini sampai pada Allah. Nah, pada kali hari ini bicara tentang masalah solusi bagaimana cara hijab tutupnya hati ini bisa terkikis, cuman satu jalan satu-satunya. Lakukanlah terus-menerus dalam dirimu untuk mengerjakan zuhud maupun secara khusus. Ini nanti akan kami sampaikan lebih mendetail ketika saat sudah kami angkat baiat secara massal, baik di rumah lewat medsos ini maupun di sini dan lain sebagainya. Terkait masalah zuhud atau munajat itu adalah pembersihan dari kotoran-kotoran hati, yaitu syahwat kesenangan dunia, dengan cara berzikir dari tahapan 1 sampai tahapan 4. Nanti kami bahas lebih luas lagi. Solusi jalan satu-satu manakala hijab dan tutupnya hati ini akan terkikis habis dari jagate hatimu, hanya satu cara. Lakukanlah terus-menerus juhud, baik secara umum ataupun secara khusus. Sebab pada dasarnya definisi zuhud ini adalah membersihkan al-awras fi qulubikum, kotoran-kotoran di dalam hatimu. Auratnya, wiridnya ikut zikir, nanti kami jelaskan. Yang jelas, lakukan terus-menerus tanpa henti-henti yang disebut zuhud, baik secara umum maupun secara khusus.
ibarat seseorang memiliki bisanya pakaian ini menjadi pakaian yang bersih. Kalau bersih nanti masuknya dalam almari, masuk di dalam lemari, dikasih bau-bau harum. Ini pun melihat kotoran daripada di baju atau pakaian tersebut. Manakala kotorannya itu tidak terlalu lama, tidak terlalu lengket, mudah kita mensucikan 1-2 kali saja sudah bersih. Tetapi manakala kotorannya ini bertumpuk-tumpuk, bahkan sangat menyatu dengan pakaian atau baju, maka kita olehnya membersihkan agak berat sedikit. Bukan berarti berat itu tidak bisa. Bisa. Tergantung Anda terus-menerus atau tidak. Kuncinya ada di situ. Ingat, wala tay'asu fi roihillah. Janganlah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat makrifat Allah. Kalau baju ini tidak kau sucikan, pasti dia sangat kotor dan gak mungkin kau masukkan di dalam almari, dan gak mungkin kau berikan parfum, minyak wangi, gak mungkin. Itu akan menjadi gombal mukio. Paling tidak kita jadikan sebagai ujengnya kompor, atau damar kita bakar dia, atau tidak kita jadikan sebagai keset, ya kita injak-injak. Tempatnya itu di perkara yang gak enak. Ini ibarat manusia. Manakala selama hidupnya dia belum membersihkan hatinya dari kotoran hati, dia sudah dijemput nyawa. Idza jaa ajalhum, dijemput kematian. Maksud di dalam Al-Quran disebutkan dia akan masuk neraka. Yaitu tadi dibong, dikeset, dibakar. Tapi manakala dia itu sudah terbebaskan hatinya dari kotoran-kotoran hati, ibarat baju itu sudah bersih, sudah disetrika, dikasih parfum, masuklah dalam almari. Enggak mungkin habis kok kayak parfum, terus kok delekeset, kok ide-ide, gak mungkin. Kok injak-injak, gak mungkin. Pasti kau akan meletakkan di dalam almari. Ya. Nah, itu adalah kinayah, isyarah surga maksudnya di situ. Bapak Ibu, tindakan-tindakan zuhud inilah Bapak Ibu yang membuat hatimu sedikit demi sedikit kotoran-kotoran yang ada itu akan lepas dari hatimu. Sebab kalau kita bicara tentang kotoran hati, sudah tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Karena dengan syahwat kesenangan dunia yang sudah melekat dalam hati kita, otomatis akan muncul dan bermunculan sifat-sifat yang tidak bagus. Pasti kita akan takabur, pasti kita akan riak, pasti kita akan hasud. Sehingga semakin kaya tidak menjadikan Anda semakin sadar, tapi semakin kaya kau akan semakin serakah. Semakin alim kau tidak menjadikan hatimu sadar, semakin banyak pengaruh, semakin besar pengaruhmu, semakin besar, semakin banyak pengikutmu, tidak menjadikan hatimu semakin sadar pada Allah,
justru semakin takabur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa Allah akan memberikan dan hancurkan satu kaum manakala kaumnya itu berlaku fasad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, masih enak kita itu masih ditegur Allah lewat corona. Ya, masih ada kesempatan untuk sadar hati ini, untuk meninggalkan syahwatut dunia hati ini, untuk lari menuju terhadap Allah. Kita masih diberi kesempatan lewat ini. Jadi kalau boleh saya katakan, dengan kondisi sikon seperti ini, Allah memberikan satu wabah ini adalah manfaatnya luar biasa. Kesadaran hati kita, ya, yang tadinya kita selalu berbuat fasad terhadap Allah, kita di situ diberikan peringatan Allah akan menyadari selama ini kita fasad. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pertanyaan, sampai kapan Kang situasi corona iki? Ada yang tanya seperti itu. Kita lihat prosesnya di dunia ini. Sampai apakah sampai Ramadan habis? Kalau ini masih belum, dalam Ramadan belum habis, itu adalah lampu kuning buat kita. Artinya lampu kuning, ya, situasi dan kondisi ini siap-siaplah. Siap-siaplah akan sesuatu hal yang akan terjadi. Manakala ini sampai terjadi, wabah ini sampai terjadi bulan Dzulhijjah, sehingga di Mekah sudah ditutup yang namanya haji, orang tawaf atau orang umroh di sana dalam tahun ini. Itu berarti kita masuk di lampu merah. Lampu merah. Berarti kalau lampu merah, bahaya akan datang tenan. Lah, lampu merah di situ sudah menyala, tinggal menunggu satu kejadian, di mana di situ nanti apakah setelah itu Allah akan mengganti raja itu dari dzurriyyah Rasul atau gimana? Raja yang sekarang kan namanya Raja siapa di Mekah itu? Salman, ya. Dia sudah sakit-sakitan, ya. Dan di situ dia sudah membeat keturunannya untuk meneruskan tongkat kepimpinan Mekah. Kalau nggak salah itu ada 3 delegasi, ya. Aku nggak usah ngomong keturunan dari siapa, namanya siapa, nggak usah. Manakala kursi kerajaan ini ditinggalkan, itu pasti 3 orang ini akan berebutan. Kalau ini sudah berebutan dikarenakan sebab syahwatut dunia terhadap diri mereka masing-masing, apa yang terjadi? Udah kita tidak bisa membayangkan. Pertumpahan darah itu pasti akan terjadi di tanah suci sana. Secara otomatis negara-negara lain yang mau menunaikan umroh dan haji sudah tidak bisa alias ditutup karena situasi tidak aman. Kalau ini sudah terjadi, maka tinggal nunggu kejadian akan terjadi gempa bumi.
di wilayah sana. Loh, kalau ini sudah terjadi, kita lihat berikutnya ada apa di zaman ini. Jadi kita menunggu situasi yang akan terjadi ini, apakah sampai habis Ramadan masih tetap wabah ini belum selesai, yang tingkatannya bukan nasional, internasional. Udah, aku gak usah ngomong totok gunung, iku duduk penggawe aku asli nih, penggaweane paranormal itu. Aku bukan paranormal ya. Wis balik nanggone keterangan hati. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, berkenaan dengan hati kita yang saat ini ada tahapan masih kandel apa enggak tutupe, sondok tipis apa enggak tutupe, bahkan wis tipis atau sudah hilang atau belum, itu Anda sendiri yang tahu. Intinya, manakala hati ini dikatakan terbebaskan dari hijab atau tutupnya hati, manakala di situasi apapun, itu secara otomatis ditarik Allah untuk musyahadah. Ini tanda manakala hati itu hijabnya sudah dibersihkan oleh Allah. Makanya hatimu kembali kepada Allah itu sedang atau sesudah situasi berlangsung. Itu yang tahu dirimu sendiri. Itu kanggo mengukur setebal dan setipis mana tutupnya hati ini. Bapak Ibu, tadi kami sudah memberikan gambaran solusi bagaimana caranya hati ini terbebaskan dari yang disebut sebagai al-auras atau disebut sebagai penyakitnya hati atau tutupnya hati, yaitu hanya dengan melakukan munajat atau zuhud pada Allah, baik secara umum ataupun secara khusus. Dan perlu diketahui bahwasanya apa yang kami bicarakan, apa yang kami katakan itu masih sebatas teori. Itu masih sebatas ilmu. Dan ilmu ini akan menjadi manfaat atau tidak, ilmu ini akan berguna atau tidak, tergantung ada tindakan selanjutnya amaliyah atau tidak. Ilmu iku tanpa guna lan manfaat, senajano ilmu itu sudah kita tangkap setinggi langit, manakala hati tidak melakukan wa'amilus sholihah. Sebab ini sudah menjadi harga mati. Manakala kau ingin hijabnya hati lepas dari hatimu dan bertemu terhadap Allah, itu adalah wa'amilus sholihah. Coba bisa dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ya, ayat 110 kalau enggak salah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholeh. Barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya alias Allah, ya. Jadi sebelum bertemu itu ada persyaratan yang harus kita lakukan.